إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tingkatkan ketaatan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim, menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan seterusnya sampai ke zaman kita ini. Tujuan diturunkannya adalah rahmatan lil alamin, untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh umat, seluruh alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya umat Islam untuk senantiasa bersaudara, senantiasa membangun persaudaraan, persatuan, dan jangan sampai terpecah belah dan jangan sampai bermusuh-musuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka apabila ada dua kubu yang saling bermusuhan, saling berlawanan, saling hantam-menghantam, maka hendaknya segera didamaikan. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaknya damaikanlah di antara dua saudara kalian yang sedang bermusuhan. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar Allah merahmati kalian, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita menjalin persaudaraan di antara kita, menjalin persaudaraan di antara masyarakat kita, antara satu desa ke desa yang lain, gang satu dengan gang yang lain. Jangan sampai ada kubu-kubu yang menyebabkan terjadinya pertempuran, tawuran setiap hari kita saksikan, atau setiap tahun kita saksikan adanya tawuran di daerah-daerah kita ini. Maka jangan sampai itu lagi terjadi, jangan sampai itu terulang lagi. Hendaknya kita senantiasa membangun persaudaraan dan persatuan di antara saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal itu dalam ayat tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling iri, saling dengki, jangan saling marah, jangan saling memusuhi. Jangan pula kalian saling curang dalam berdagang, jangan pula kalian saling membelakangi, tidak mau bertegur sapa. Jangan lakukan itu semuanya, karena itu akan menyebabkan permusuhan di antara kalian.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pun melanjutkan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual dagangan yang telah ditransaksikan oleh saudara kalian. Artinya, kalau ada saudara kita sudah tawar-menawar dengan penjual dan sudah deal, jangan kita masuk untuk menawarkan harga yang lebih menggiurkan, lalu pedagang tersebut meng-cancel saudara kita itu. Hal sepele tersebut, walaupun ada keuntungan secara duniawi, itu menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin. Maka hindari itu semuanya. Rasulullah menyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kalian saling bermusuhan, antar daerah, antar desa, antar kampung, tawuran. Ini jangan sampai terjadi. Gara-gara apa? Saling bermusuhan, tidak mau jadi bersaudara. Hal-hal sepele yang menyebabkan perpecahan di antara kita, tinggalkan segera. Apalagi hanya rebutan kawasan parkiran, apalagi hanya rebutan cewek, apalagi hanya kalah bermain bola ataupun yang lainnya, lalu menyebabkan satu daerah dengan daerah yang lainnya saling bacok-membacok, saling meledakkan bom molotov, dan bahkan saling melakukan bakar-membakar. Ma'asyiral muslimin, tentunya ini diingkari oleh hati kita. Dan apalagi Islam yang datang untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, sangat mengingkari hal ini. Dan Allah tidak ridha terjadinya ini semuanya. Maka Rasulullah SAW menegaskan, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu dengan yang lainnya itu saudara. Walaupun tidak satu bapak, tidak satu ibu, nggak ada jalur nasabnya, nggak ada. Tapi selama dia orang muslim, saudara kita. Dia tetangga kita, dia orang baik berbuat. Walaupun beda daerah, walaupun beda kampung, walaupun beda ormas, tetap jangan bermusuhan. Mereka adalah saudara kita. Maka Rasulullah menegaskan, orang muslim dengan muslim yang lainnya itu saudara. La yadhlimuhu. Jangan sampai dia menzalimi, baik dengan perkataannya, mencaci maki, ataupun tulisannya di media sosial, memprovokasi masyarakat ini dengan masyarakat itu, lalu terjadi pertempuran, tawuran, dan sebagainya. Jangan menzalimi. Jangan pula menzalimi dengan perbuatannya, melakukan kezaliman-kezaliman dengan berbagai macam kezaliman yang ada. Wala yahqiruh, dan jangan pula dia meremehkan saudaranya. Wala yakhdhuluh, dan kalau saudaranya terkena musibah, bantu dia. Jangan dibiarkan dia sesat, dan dibiarkan dia terkena musibah kita tidak menolongnya. Orang muslim dengan muslim yang lainnya haruslah saling tolong menolong. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Yang berikutnya, jangan sampai kita meremehkan saudara kita yang muslim yang lainnya. Jangan sampai kita menghina dengan ucapan kita atau dengan status kita, dengan ejekan olok-olokan di media sosial, sehingga saudara kita itu marah dan membawa massa lalu menggeruduk kita. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah menyatakan, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah itu menjadi kejahatan, keburukan ketika seorang muslim mencela atau merendahkan saudara muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita menjaga persaudaraan kita, karena haram al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim yang lain dengan muslim satu dengan muslim yang lainnya itu haram darahnya ditumpahkan, enggak boleh dibunuh sembarangan. Orang muslim haram dibunuh. Apalagi sekarang subhanallah, tawurannya udah enggak pakai pentung, pakai celurit yang besar-besar. Ada yang pakai bom molotov. Ada yang sampai membakar. Nauzubillah. Ada yang sampai pakai pistol. Nauzubillah. Haram damuhu wa maluhu, hartanya juga haram. Nggak boleh motor-motor lagi parkir dibakar sembarangan, rumah lagi tenang-tenang dibakar sembarangan, nggak boleh akhi. Haram damuhu wa maluhu wa irduh. Demikian pula kehormatannya dia nggak boleh dicaci maki. Mentang-mentang miskin diinjak-injak, atau mentang-mentang pincang dibilang pincang, atau punya kekurangan lain diremehkan, nggak boleh direndahkan kehormatannya. Haram akhi. Ya, terlebih lagi masalah tawuran ini sering terjadi pembunuhan. Baru beberapa bulan yang lalu ada yang meninggal dunia, 1 atau 2 orang. Ini bahaya Pak, dosa besar. Mungkin dia selamat di dunia, mungkin di penjara saja. Tapi ingat,
Ancaman Allah sangat mengerikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lan yazalal 'abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Ya, seorang hamba, seorang mukmin itu masih mendingan, ya, masih punya kelapangan dalam agamanya. Ya, dia masih bisa mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah kalau walaupun dia berbuat dosa yang lain. Tapi kalau dia sudah membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim, nggak dapat ketenangan lagi sudah. Bahaya. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi Allah tidak akan berikan hidayah kepada dia, nggak tobat, akhirnya dia masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93 dengan ancaman yang sangat mengerikan. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin, orang Islam, dia bunuh dengan sengaja membunuh. Apalagi tawuran pasti sengaja. Ya, dengan sengaja dia bunuh, terang-terangan. Apa balasannya? Fajazaohu jahannam. Nanti kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka balasannya neraka jahanam siap menanti dia. Tidak cukup dengan itu, khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya, kekal dia di dalamnya, lama dia di neraka tersebut. Wa ghadiballahu alaih, bahkan Allah murka kepada dia. Allah enggak ridho kepada orang seperti itu. Wa la'anahu, bahkan Allah melaknat dia, menjauhkan dia dari rahmat Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuk dia siksaan yang sangat mengerikan, yang sangat besar. Dia dulu di dunia membantai temannya, membantai tetangganya, membunuh dengan pembunuhan yang sangat sadis. Nanti di hari kiamat tunggu saja. Neraka jahanam siap membunuh. Neraka jahanam sudah siap, Allah sudah menyiapkan malaikat yang siap menggorok dirinya. Hati-hati, waspada. Khutbah sekali-kali serem seperti ini nggak apa-apa. Yang penting harus tobat kita. Tobat kepada Allah. Seandainya sudah terjadi qadarullah, kemarin mungkin karena emosi dan seterusnya Anda membunuh teman Anda membunuh saudara atau tetangga Anda. Sekarang tobat. Jangan ulangi lagi. Kita harus bahu membangun. Jangan sampai terjadi lagi pembunuhan-pembunuhan seperti ini. Subhanallah. Sekarang kok kayaknya nyawa itu murah banget ya. Seolah-olah kita itu nggak sadar. Ya memang mungkin pengadilan di dunia bisa kita mainkan, dibayar sogok lulus, nggak perlu lama-lama di penjara. Tapi ingat akhirat Pak, kita hidup di dunia sebentar, di akhirat ditunggu nanti. Allah tahu kita. Anda belum tobat, Anda belum minta maaf, belum membayar diat, waspada, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, ya, bahayanya ini tawuran. Bahkan orang yang membunuh itu bisa masuk neraka, yang dibunuh pun bisa masuk neraka kalau yang terjadi kasusnya adalah tawuran. Tawuran itu apa? Berarti dua-dua pasukan ini, atau satu atau dua, lima atau berapa, jumlahnya terserah, saling ingin membantai satu dengan yang lainnya. Ada niat satu sama lain untuk membunuh saudaranya yang jadi lawannya. Maka yang meninggal ataupun yang memenggal itu, yang membunuh itu, sama-sama diancam masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Ya. Maka apabila ada dua orang muslim saling bacok-bacokan, Pak, berhadapan-hadapan, sama-sama pakai senjata, carok sudah. Perang sudah. Satu pengen memenggal, yang satu juga pengen memenggal. Qadarullah yang meninggal cuma satu, yang satu cuma luka-luka. Yang meninggal masuk neraka, yang membunuh pun juga diancam masuk neraka. Kecuali kalau masih hidup dan bisa tobat, aman dia. Tapi itu pun dosanya besar. Dia tanggung jawabnya besar. Oleh karena itu pembunuhan dalam Islam itu dihukum sangat berat sekali. Membunuh dengan sengaja, dengan senjata yang betul-betul bisa membunuh orang, ya, dan betul-betul dia pembunuhnya, hukumnya apa? Bunuh juga. Tapi bukan masyarakat yang menghakimi, pemerintah yang menghakimi. Biar apa? Biar orang itu takut. Kalau sekarang hanya di penjara setahun, 2 tahun, itu masih bisa disogok, masih bisa bunuh lagi setelah itu dia keluar dari penjara. Nggak ada jeda-jedanya. Tapi kalau orang meninggal, membunuh, dibunuh juga, orang juga takut-takut. Preman
segentle apapun, sesangar apapun juga takut. Makanya ini pelajaran yang besar bagi kita. Jangan kita bermudah-mudah. Jangan kita bermudah-mudah. Ya, awalnya cekcok, ya, main gaplek, urusan terus cekcok, setelah itu tawuran, bunuh-bunuhan. Jangan sampai, Pak. Semarah-marahnya kita cukup di mulut saja. Kalau memang betul-betul marah, jangan sampai gaplok-gaplokan. Jangan sampai bantah bunuh-bunuhan. Jangan sampai. Bahaya. Saya akan bacakan satu hadis. Ya. Nanti di hari kiamat, ini kejadian benar, akan terjadi, Pak. Ingat, tadi kalau Anda selamat di dunia, di akhirat nggak bakal selamat. Nanti orang yang dibunuh itu akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan berhadapan. Ini berlaku bagi tawuran, berlaku bagi begal, bagi maling yang sampai terjadi perbunuhan. Apapun motifnya pembunuhan tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ya'til maqtulu muta'alliqan bi ra'suhu bi ihda yadayhi mutalabbiban qatilahu bi yadihi al-ukhra tashhubu awdajuhu daman hatta ya'tiya bihil 'arsy." Nanti orang yang terbunuh di hari kiamat, dia akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia saat itu dibunuh, misalnya lehernya dipenggal dengan celurit tersebut, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan lehernya atau bahkan kepalanya itu lepas dari tubuhnya, tapi dia hidup, sehingga tangan kanannya atau tangan yang satunya itu memegang kepalanya yang dipenggal tadi, lalu tangan sebelahnya menyeret orang yang membunuhnya, lalu dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini orang ini yang dulu di bumi memenggal saya, ini yang menyiksa saya, ya Allah adili saya, Allah." Maka orang tersebut dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berfirman, "Ta'ista, celaka kamu wahai pembunuh." Maka orang tersebut langsung diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kengerian pembunuhan ini. Jangan sampai terulang lagi pertikaian di antara kita. Hendaknya kita senantiasa menjaga persaudaraan, menjaga pertemanan yang baik. Jangan sampai ada permusuhan antar warga kita. Hendaknya kita bergotong royong, bahu membahu, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat kita. Kasihan masyarakat lagi aman-amannya dia tidur, tiba-tiba mendengar letusan-letusan ledakan, teriakan-teriakan tawuran. Orang yang sedang berjalan tidak aman, kena bacok, kena ledakan dan terusnya. Semua akan kena imbasnya. Dan kita harus waspada. Jangan sampai ada provokator ini. Kadang mungkin memang ada provokator yang sengaja menyalakan, menyulut pertikaian di antara masyarakat itu. Waspada. Dan Rasulullah SAW mengancam orang tersebut, orang yang suka adu domba itu, dia nggak bakal masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata nammam." Dalam Sahih Muslim disebutkan nammam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan la yadkhulul jannata qattat. Orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Diancam. Kenapa? Rusak, Pak. Masyarakat awalnya tenang, aman, ya kan? Tiba-tiba dia datang ke kelompok atau ke komunitas A, bilang tuh komunitas B ngomongin kalian, celah-celah kalian. Demikian pula dia datang lagi ke komunitas B, kelompok A pengen mengancam kalian, ngajak duel kalian, akhirnya tempur dua-duanya. Siapa yang tanggung jawab? Ini orang. Ini tukang adu domba ini. Makanya dia tidak masuk surga, diancam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita. Jangan sampai bermudah-mudahan dalam masalah pembunuhan ini. Ingat, kita hidup tidak hanya di dunia, kita hidup di akhirat juga, dan itu kekal selama-lamanya. Ada dua pilihan saja, hanya surga atau neraka. Kalau suka membunuh, tadi sudah kita dengarkan ayatnya, kita dengarkan hadisnya, dan nanti akan dia bertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Siapapun yang dizalimi pasti akan menuntut nanti di hari kiamat. Maka waspadalah, waspadalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah.
ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu padu, bersaudara, ya, bersatu, jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian pegang teguh dengan agama Islam ini, agama Allah, tali Allah, secara bersama-sama, bersatu padu, bersaudara. Jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dulu kalian saling bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala satukan kalian menjadi bersaudara. Nikmat yang luar biasa kita bisa bersaudara. Ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Ayat ini turun kepada para sahabat. Dahulu kaum Ansor sama suka tawuran juga. Dulu sebelum masuk Islam, orang-orang Madinah itu terbagi menjadi dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Dua-duanya saling tawuran. Dan apa sebabnya? Sebagian ulama mengatakan gara-gara lomba, perlombaan kuda, lalu ada yang curang, nggak terima, akhirnya satu membunuh yang lain, di sini bunuh lagi, terus-terusan sampai bertahun-tahun. Lalu Rasulullah SAW datang kepada mereka masuk Islam, diajarkan agama yang benar, lalu mereka bersatu padu dalam agama Islam. Ya, maka ini harus kita wujudkan. Jadi pelajaran bagi kita. Ayo, mari kita rajut persaudaraan di antara masyarakat kita. Hilangkan segala sebab-sebab yang mengakibatkan kita pecah belah. Nikmat aman, nikmat saudara, nikmat berteman itu sangat luar biasa, Pak. Semewah apapun rumah Anda, sebanyak apapun harta yang Anda miliki, secantik apapun istri Anda, sebanyak apapun, seganteng apapun dan secantik apapun anak-anak Anda, kalau masyarakatnya tidak aman, Anda tidak akan nyaman. Kalau yang terjadi adalah pertikaian, kemalingan, kemudian pembunuhan sana sini, nggak bakal nyaman. Maka ini harus kita wujudkan keamanan ini secara bersama-sama. Kita harus kolaborasi, baik pemerintah, rakyat, masyarakat, semuanya bareng-bareng. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara yang dosa dan permusuhan. Ya, jangan saling memprovokasi. Jangan, kalau ada orang-orang yang ingin memprovokasi, redam, pegang orangnya. Lihat siapa oknum-oknum yang biasa provokasi. Pegang dia. Jangan sampai dia melakukan provokasi lagi. Jangan sampai dia menimbulkan pertikaian lagi. Pegang ini. Pemerintah harus pegang orang-orang ini. Jangan dibiarkan hidup mereka merusak masyarakat. Ya, nggak apa-apa, korbankan 1-2 orang yang memang provokator demi kemaslahatan ratusan bahkan ribuan jutaan manusia. Kita ingin daerah kita aman, negeri kita tentram. Itu keinginan kita semuanya, Pak. Sehingga kerja pun nyaman, anak-anak sekolah pun aman, ya kita dagang pun aman, kita mau ngapain juga aman. Itu yang kita minta setiap hari. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan dunia ini. Maka mari kita bersama-sama, gotong royong, ya, sampaikan nasihat ini kepada siapapun yang mendengarkannya. Ya, tolong menolong masyarakat kita ini, masyarakat Basura dan seterusnya, Perumpung dan seterusnya. Semuanya ayo hilangkan apa itu permusuhan. Lupakan kesalahan saudara kita. Kalau memang dulu sana salah, kelompok sana salah, maafkan, cukup, sudah. Hentikan tawuran ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki persaudaraan di antara kita demi kemaslahatan bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. Ya Allah, persatukanlah hati kita semuanya ya Allah. Ya Allah, satukanlah persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah, janganlah ada di antara kita kebencian terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah kaum muslimin, satukanlah masyarakat Indonesia untuk bisa menjamin dan mewujudkan keamanan di masyarakat kita ya Allah. Ya Allah, apabila ada orang-orang yang menginginkan kejahatan kepada kami, maka tangkap dia ya Allah. Diamkan dia ya Allah. Tahan dia ya Allah, berikan dia hidayah untuk bisa bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah negara kita, pemerintah kita untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dan kemakmuran bagi masyarakat kita ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hadza al-balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan juga negeri-negeri yang lain. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Rahmatilah kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.